Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum Aduh. memulai pembelajaran, Bapak cek dulu semangatnya ya. Kalau misalkan Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, Selamat. pagi, luar biasa. Siap ya? Ya, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Oke, siap. Iya, Pak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa. Mantap ya. Ternyata di kelas ini pada semangat-semangat. Terima kasih. Kan hari Senin, Pak. Selanjutnya Bapak mau mengecek dulu presensi ya. Untuk cek presensinya Bapak nanti panggil nomornya. Kalian sebutkan namanya ya. Nanti kalau misalkan ada yang tidak menyebutkan berarti Bapak anggap alfa. Oke, siap ya. Ini untuk melatih kefokusan kalian nih. Siap. Oke, cukup. Hadir 8, nggak masuk 1. Itu untuk presensi. Siapa ketua kelompoknya di sini? Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Oh, Giri ya, Giri. Ya. Coba pimpin berdoa dulu, Giri. Teman-teman, kita berdoa dulu supaya nanti dalam pelajaran diberi kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Terima kasih. Kalau lagi berdoa, usahakan ya, kamu itu harus khidmat ya. Pandangannya ke bawah, jangan tengok kiri, tengok kanan ya. Pergi itu tadi. Lihat kiri, lihat kanan ya. Jangan seperti itu. Oke, selanjutnya ini masih suasana kemerdekaan. Sebelumnya Bapak minta tolong Margiono menyebutkan Pancasila ya. Silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Nggak tahu, Pak. Lupa, Pak. Keempat apa? Ayo Giri apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permasyarakatan kebangsaan, Pak. Kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Dipertanyakan NKRI. Yang mana itu, Pak? Itu, Pak. Iya. Kerakyatan, Pak. Lupa. Pak Denden, izin ke belakang, Pak Denden. Boleh, silakan. KTP ini Itu baca, Pak. Mardiono itu, Pak. Dihukum, Pak. Mardiono, Pak. Iya, aduh. Maaf. Nasionalisme. Ini harus dibaca lagi ya. Apa sih hubungannya Pancasila dengan nasionalisme? Ya, apa sih nasionalisme itu? Ada yang tahu Rasa cinta nasionalisme? tanah air. Oke, mantap. Sekarang tuh kan banyak ya, zaman globalisasi, teknologi canggih, kemudian ada paham-paham dari luar negara kita yang masuk ke dalam Agar tidak mudah tergerus dengan media, dengan budaya asing, Pak. Nah, itu kita sudah tergerus dengan budaya asing, sudah lupa dengan jati diri Indonesia. Jangan sampai seperti itu ya. NKRI harga mati berarti, Pak. Iya, NKRI harga mati. Cintai produk dalam negeri ya. Jadi belinya jangan impor terus ya. Belinya yang lokal-lokal aja ya. Oke. Tahu gitu ya, Pak. Ya. Oke, lanjut ke pembelajaran hari ini. Kira-kira kita akan belajar apa? Poli, Pak. Ya. Nasionalisme, Pak. Ya, untuk bola voli sendiri kalian sebelumnya di kelas 11 sudah belajar ya. Apa aja yang dipelajari di kelas 11 dalam bola voli? Passing atas, passing bawah. Oh iya, benar. Jadi servis bawah. Ya, jadi itu lebih ke teknik ya. Jadi di kelas 11 kalian dulu itu menganalisis gerak dasar dalam bola voli, kemudian membuat rencana perbaikan. Waktu ini 45 menit ya. Oke, selanjutnya Bapak pengen nanya ini apa sih yang dimaksud dengan penyerangan dan pertahanan dalam bola voli? Ada yang tahu? Penyerangan itu saat kita menyerang kepada tim lawan, Pak. Mungkin iya, Pak. Untuk apa? Mematikan lawan, Pak. Yang menyerang. Kalau seperti pertahanan berusaha menerima serangan, Pak. Salah, Pak. Semes dan blok, Pak. Waduh, pada hebat-hebat ya kelas ini. Pada mantap-mantap pengetahuannya. Jadi memang betul ya. Jadi penyerangan itu dilakukan untuk mematikan lawan ya dan memperoleh poin. Kemudian tadi disebutkan cara menyerang dan cara bertahan, ada yang nyemes, katanya ada yang blok. Oke. Benar, itu kita hari ini akan belajar seperti itu ya. Oke, tujuan pembelajarannya dari spiritual ini satu, kalian bisa menunjukkan sikap religius, kemudian disiplin, sportivitas,
tanggung jawab dan kerjasama sebelum dan setelah melakukan aktivitas pembelajaran. Tuh, untuk selanjutnya ini pengetahuan ada 3 ya, ada menganalisis, kemudian merinci dan merancang pola penyerangan dan pola pertahanan dalam permainan bola voli. Dan yang terakhir, untuk tujuan pembelajaran keterampilan itu kalian bisa mempraktikkan hasil rancangan pola penyerangan dan pola pertahanan. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak minta kalian pemanasan dulu. Silakan Giri disiapkan dulu teman-temannya. Kalian nanti pemanasannya mengikuti ini ya, video yang Bapak sajikan ya. Ya, dibariskan Pak, anak-anak Pak. Ya, dibariskan dulu, dibariskan. Ya. Yuk semuanya ke lapangan. Latihan. Siap, gerak. Sudah Pak. Nah, oke, silakan ikuti pemanasan berdasarkan video ya. Ya Pak. Oke, cukup pemanasannya. Bapak bagi kalian menjadi 2 kelompok. Bagi siswa yang absennya ganjil, kelompok 1, dan absen yang genap, kelompok 2. Nah, ini ada video. Bapak bagikan ini LKPD. Diisi ya. Mengisinya boleh berdiskusi dengan temannya. Boleh mengisinya sendiri ya. Oke, ditonton dulu videonya. Ini video Brazil melawan Jepang ya, World Cup. Oke, cukup ya. Nah, ini silakan yang sudah mengisi LKPD boleh LKPD-nya dikumpul. Ya, selanjutnya ini ada formasi permainan bola voli. Bisa dilihat ini posisi 1, posisi 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi berurutan. Untuk formasi ini posisinya itu berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau untuk rotasi itu harus searah dengan jarum jam ya. Jadi baik itu yang di kiri atau yang di kanan. Oke. Nih, arti dari pola penyerangan. Pola penyerangan adalah siasat atau strategi untuk mematikan bola di lapangan lawan dengan cara yang diperkenankan dan dalam peraturan permainan untuk memperoleh poin kemenangan. Ya. Untuk selanjutnya ini adalah pola pertahanan adalah siasat yang dirancang untuk bertahan saat kalah atau menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Ya, nih, Bapak ingatkan kembali, smash merupakan suatu keterampilan yang penting untuk mendapatkan angka dalam permainan bola voli. Penerapan keterampilan ini harus disesuaikan dengan strategi dan taktik yang dimainkan oleh tim tersebut. Nah, ini Bapak ingatkan lagi tentang tahapan melakukan smash. Sebenarnya sudah dipelajari di kelas 11, tinggal diingatkan lagi. Jadi kalian ini ada 5 tahapan berdiri. Yang pertama ini berdiri itu melihat ya, melihat keadaan di lapang yang kamu akan melakukan serangan kemana atau menjatuhkan bolanya ke sebelah mana. Ya, kemudian yang kedua ini lari menghampiri ya. Jadi setelah menetapkan tujuan kamu lari ya. Lari kemana? Mendekati bola atau net ya. Kemudian melompat, setelah melompat dan memukul dan mendarat. Oke, seperti itu. Ini untuk tahapan keterampilan smash ya. Kemudian ada tahapan melakukan keterampilan blok. Nah, untuk tahapan keterampilan blok sendiri ini ada 4 tahapan. 1 berdiri, yang kedua ini ancang-ancang, yang ketiga itu melompat dan melompat sambil melakukan blok ya. Jadi ketika melompat jangan tangannya nggak dibawa, dibawa ke atas. Oke. Kemudian ada mendarat seperti itu. Oke. Ini untuk pola penyerangan berdasarkan pemainnya. Ada smasher ya. Ada set upper dan universaler. Oke, ini ada 3 formasinya. Yang satu formasi 4 smasher dan 2 set upper ya. Kemudian ada formasi 4 set upper, 1 universaler dan 1 set upper ya. Dan satu lagi 5 smasher dan 1 set upper. Ini untuk selanjutnya ada pola pertahanan ya, ada pola pertahanan terhadap servis. Ada 2 formasi 2 ya, 2-4, 2 orang di depan dan 4 orang di belakang, dan ada satu lagi formasi 1-5
Ya, 1 orang di depan dan 5 orang di belakang. Oke, selanjutnya ada pola pertahanan terhadap smash. Ada blok 1 pemain, ya. Jadi 1 orang dia di depan dan 5 orang di belakang. 3 di tengah, 2 di belakang. Ini gunanya untuk apa, Pak? Biasanya digunakan ketika mengantisipasi bola-bola ding atau dummy atau permainan yang cepat, ya. Kemudian ada formasi blok 2 pemain, ya. 2 orang di depan, 1 orang di tengah sebagai cover, ini nomor 6, dan 3 orang sebagai pemain yang di belakang, ya. Ini biasanya digunakan untuk melawan pemain-pemain yang memang cermat, ya, akurasinya tinggi. Kemudian untuk selanjutnya yang ketiga, ini ada formasi 3-1-2, ya. 3-1-2. Blok 3 orang di depan, 1 orang sebagai cover di tengah, dan 2 orang di belakang. Ini untuk pertahanan sistem blok 3 pemain itu digunakan kepada smasher yang menukik, ya. Ini Bapak punya permainan, jadi permainannya itu pemanasan dulu, ya, end zone. Tadi yang kelompok 1 silakan menempati sisi kanan lapangan, ya. Sisi kanan Bapak. Yang kelompok 2 di sisi kiri. Mangga. Bolanya cuma 1. Jadi cara mainnya nanti kalian harus menyeberangkan bola ke daerah lawannya dengan cara lakukan lemparan seperti passing bawah. Ya, dari bawah. Dilempar, Pak, ya? Dilempar. Ya, dilempar. Gak boleh dilempar dari atas, ya. Untuk yang bertahan, caranya itu ketika bola dilemparkan, kamu harus melakukan smash, ya, pukul. Kalau misalkan udah kepukul, bolanya boleh diambil. Langsung lakukan serangan ke depan. Siap? Ya, Pak. Siap, ya? Siap, ya, di posisi, ya. Siap, ya. Giri, ini bola nih. Ya, Pak. Pegang. Ya. Yuk, lempar. Siap, 1, 2. Yuk. Siap, Lempar. Ayo, Margi. Lari. Oke, mantap. Ya. Kelompok 2 dapat poin lagi, ya. Ya. Ini bagi yang kalah jangan Sakit jangan hati, ya, Pak. berkecil hati, ya. Oke, itu mungkin permainan yang pertama. Oke, sekarang yang tadi kelompok dibagi 2, silakan 3 orang, Margiono, Giri, sama Kuku bertahan, ya. Ya, siapa? Untuk 4 orang lagi, Diego, Rio, Ian, sama Miftah melakukan serangan, ya. Siap, ya? Siapa? Ajar, tugasnya, ajar. Ya, Penting tugas sudah yang berarti kelompok 2 dengarkan sudah. dulu. Tugas yang ini, yang 3 orang ini, yang bertahan itu cuma mengembalikan bola. Jadi lakukan passing bawah boleh, passing atas boleh. Ya, siap. Ayo, lakukan Kuku, 1 kali, ya. Kuku. Jangan sampai terjatuh, ya. Untuk yang menyerang terima. ini tugasnya itu harus menyerang dan melakukan smash di kiri, di kanan boleh, di tengah boleh, ya, di posisi 2 atau di posisi 4 atau di posisi 3. Siap, ya? Pak Ian, Ya, Pak. Iya. Pak, Oke, tanya Pak. Pak, pas menerima itu cuma Ya, passing 1 kali bawah, 1 saja. kali. 1 Iya, kali Pak. aja. Siap, Pak. 1 kali saja. Oke, Pak. Ini kita Yuk, akan mulai, lakukan Pak. change player, Ini pola tangan saya penyerangan, gatal, ya. Pak. Bisa Jadi belajar kalian dengan belajar menyerang baik dulu. hari Nanti ini. 1 orang lagi siapa yang belum Nah, di awal Sukma, ya? Impro, Pak. Sukma, ya? Ya. Sukma Ya, Pak. sebagai observer, ya. Video Siap, ya? pembelajaran. Jadi kamu ngisi Bentar, LK2 ya. Sukma. Silakan, Ian. Di servis. Ya. Dus. Tak kembalikan lagi, Pak. Oh, coba Rio smash, yuk. Yuk, kembalikan lagi. Ya, Wow. good. Oke, langsung. Balikin lagi. Kembalikan, Pak. Ya. Kita kembalikan ini. Ya, Oke, mantap. Poin 1-0. Oke, selanjutnya Bapak lihat serangannya masih kurang. Jadi kita akan melakukan formasi penyerangan, ya. Nanti kalian dibagi beberapa pos, ada 4 pos. Yang tadi 2 kelompok dibagi 4. Ya, Giri sama Margi di pos 1, ya. Kuku sama Diego di pos 2. Rio sama Anam di pos 3. Ian sama Sukma di pos 4. Oke, di sini Bapak akan lemparkan bola, kalian lakukan smash, ya. Siap, ya? Pak. Oke, silakan. Di pos 1 tugasnya itu maju ke depan menghampiri ke net, kemudian lakukan smash. Untuk pos 2 itu tugasnya itu mengambil bola kemudian baris ke pos 3. Di pos 3 Ya, Pak. lakukan seperti itu. Paham?
Oke, Pak. Oke, Siap, Pak. siap. Laksanakan. Siap, Pak. pos Pak, 1 sini, Pak. siap. Gantian ya. Siap. Ayo kita nyemes. Nih bola. Ya. Pos 3 siap. Tuh bolanya ambil ya. Ya, Ya, dari Pak. pos Ini 2. sudah saya ambil, saya aperkan lagi, Siap. Pak. Pos Serang, 1 Pak. maju. Ya. Nuhun, Pak. Nuhun, Pak. Oke, stop. Sudah. Ya. Mantap. Oke, selanjutnya silakan. Setelah yang barusan diajarkan, ada yang ditanyakan tentang pola penyerangan. Atau Bapak tanya langsung aja ya. Ya, siap, Pak. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, jangan dimarahi ya, Pak. Ya. Nggak apa-apa. Salah itu nggak apa-apa. Justru kalau misalkan ada kesalahan, kita perbaiki sama-sama ya. Saat melompat, Pak. Oh, nggak bisa. Melompat ngepas ke itu loh, Pak. Bolanya itu loh, Pak. Iya. Bola. Untuk Margi ini kenapa tadi kesulitannya di momentum mungkin ya, momentum, Pak. Ya, momentum lompat dan melakukan pukulan. Biasanya sebelum mukul bolanya udah jatuh duluan. Ya, terlambat, Pak. Iya. Kalau bolanya enggak, ikut naik, Pak. Jadi tadi kan ada awalan berdiri, kemudian melihat situasi dan melihat bola. Setelah berdiri baru menghampiri bola. Ketika itu kamu hitung aja 1, 2, 3 misalkan, atau bisa 4 ya, seperti itu untuk. Ya, Pak. Ya mungkin kurang latihan juga, Pak. Oke, lanjut kita ke game selanjutnya. Silakan membentuk kelompok yang beranggotakan. Game 5 versus 3 ya. Yang tadi bertahan sekarang menyerang, yang tadi menyerang sekarang bertahan ya. Oh iya, ya, Pak. Siap, ada apa? Ganti-gantian gitu ya, Pak. Ya, siap. Siap. Gantian. Pak. Ya, digantian tadi yang nyerang sekarang bertahan, Ya. yang bertahan sekarang nyerang. Yang bertahan tugasnya itu melakukan blokade ya. Blokadenya itu 2 orang. Cuman ya. Boleh ngeblok tak, Pak? Yang enggak boleh Ya. menyerang ya, Pak? Harus ngeblok aja. Yang nyerang itu harus nyemes ya. Nggak boleh. Siap. Oke, siap ya. Aku servis. Langsung bertahan, ayo diblok. Margi. Diblok. Oh, smash Margi. Pukul. Ya, gitu bagus. Masuk ya. Oke, cukup ya. Ya, siap. Tadi Bapak lihat udah ada ya kalau untuk bertahan itu kalian udah bisa ya. Jadi udah bisa blok, melihat situasi siapa yang mau nyemes, siapa yang mau seperti itu. Tadi yang observer diisi KPD-nya. Oh ya, saya, Pak. Ya, saya isi, Pak. Ini nanti saya dikumpulkan ya, Pak. Iya. Oke, setelah yang tadi kalian lakukan atau praktikan, boleh ada yang mau didiskusikan? Kira-kira kesulitan ketika melakukan bertahan seperti apa? Kesulitan di saat ngeblok, Pak. Saya terlambat naiknya, Pak. Kamu harus dekat dengan net. Oh ya. Gitu. Kita coba aplikasikan permainan tadi, formasi yang tadi di dalam permainan. Sesuai kelompok ya, Pak? Sesuai kelompok yang tadi Bapak bagikan ya. Silakan. Iya, Pak. Siap, Pak. Nanti untuk penampilan kalian, keterampilannya seperti apa, kemudian sikapnya juga, kerjasama, toleransi, tanggung jawab, disiplin, ya. Bapak nilai di sini. Silakan, dimulai. Siap? Nanan Margiono. Siap. Dus. Saya dulu, Pak. Siap ya. Tamani. Dur. Pasno. Siap, bles kena. Pak. Oke, gimana mantap. Kelompok 1 ya yang menang ya. Sok silakan sambil duduk lakukan pendinginan dulu. Yan, pimpin pendinginan Yan. Ayo, tangan diangkat. Alhamdulillah. Pak. Capek, Pak. Cukup. Berdasarkan pembelajaran yang tadi, alhamdulillah kalian sudah bisa merancang dan mempraktikkan pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola voli. Kemudian LKPD-nya boleh dikumpulkannya. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Sudah, Pak. Cukup ya. Minggu depan kita akan melaksanakan pembelajaran senam lantai ya. Jadi dipimpin berdoa dulu. Ya. Siap, gerak. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa teman-teman supaya dalam mendapat ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Ya, doa mulai. Selesai.
Sudah, Pak. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Denden. Ini langsung aja ya Pak Denden. Sebelumnya mohon maaf kalau secara penampilan Pak Denden sudah runtut, sudah sesuai lah Pak ya, sesuai dengan checklist ini sudah bagus. Cuma sedikit masukan aja dari kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Sulaiman sama Pak Herianto, gestur Pak, terkait gestur mungkin lebih ditingkatkan lagi, terutama saya juga iya Pak sebenarnya untuk gestur penyampaian materinya. Sama terkait tadi prokes belum disampaikan, terkait prokes sama materi sudah bagus untuk kelas SMA atau SMK mungkin itu sudah pas, soalnya cukup untuk berpikir Pak, untuk mencerna materi-materinya itu Pak. Ya Pak, dari saya cukup itu aja Pak Denden, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Septian. Monggo Bu Imro'atu. Pak, menurut saya sudah runtun dan lengkap. Terus sudah ada kaitan materi yang lalu dengan yang sekarang. Kemudian menyebutkan tujuan pelajaran sudah menuju ke host. Kemudian tipeknya juga sudah ada, sudah menerapkan kerjasama antara siswa dan guru. Sudah lengkap Pak semuanya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Deden. Nah, ini sama-sama SMA Pak Deden. Jadi Pak Deden ini ya itu tadi yang dikatakan Pak siapa tadi? Pak Septian tadi. Pak Deden ini kelihatan dingin sekali menurut saya, lihat dingin. Santai, seperti orang tidak tergoyahkan dengan isu apapun. Jadi santai, iya. Jadi kalau datar terus Pak Deden kelihatan. Kurang tahu nanti kalau uji kompre nanti ya Pak Deden ya. Nah, itu gestur Pak Deden, gestur tubuh tolong dimainkan kemudian. Gestur. Kemudian untuk Pak Deden ini tentang motivasi sudah, hanya saja motivasi itu arahnya disangkut-pautkan dengan tentang kesehatan. Protokol itu Pak Deden dimasukkan ya, karena kita masih dalam proses pandemi. Untuk persepsinya nasionalisme ada, tujuan sudah masuk SKP. Saya kalau ngomong SKP berarti sikap, keterampilan, pengetahuan. Tujuannya sudah diberikan. Kemudian warm up-nya statis, ya, video, LKPD dibagikan ya, terus menonton. Oke, masuk slide formasi. Itu tadi kepotong trouble ya Pak, ya, trouble sinyal itu Pak Deden tadi. Oke, terus dilanjutnya. Nah, Pak Deden, ketika ada sebuah anak-anak usil, tolong juga guru meluruskan. Tadi ada siswa yang mengatakan Pak Rio itu ahli Pak, cukup Pak Rio aja yang main. Ingat, dikembalikan lagi ke konsep. Konsepnya apa? Permainan itu beregu. Dan untuk misalnya ke bola voli 3 kali sentuhan dengan orang yang berbeda. Jadi meskipun ada orang yang bagus, ahli, orang yang terampil tetap tidak bisa bermain dengan satu orang. Kemudian game-game sudah ada semua, dari game-game itu menunjukkan penjasnya masuk. Jadi saya keinginan penjas itu semua materi diberikan dalam bentuk game, ya, menghindari bentuk formasi yang cenderung nanti kalau formasinya tetap itu bosan. Nah, maka dari itu kan ada itu formasi itu pengelolaan kelas. Nah, hubungannya nanti interaksi. Kalau dengan berpasangan berarti interaksi per anak. Kalau bergame itu interaksi ke semuanya, sikap sosial. Itu masuk dalam bentuk penilaian sikap yang akan kita kita centangi, kita nilai dari mereka. Seperti itu. Ini sudah ada Pak Deden, sudah mulai game. Kemudian mengkomunikasikan alurnya sudah ada, pendinginan. Refleksi ini saya melihat nggak ada. Kemudian LKPD itu termasuk penilaian dari pengetahuan sudah, next lesson sudah, doa sudah dan sudah ditutup.
waktunya kurang lebih dari saya 40 menitan lebih ya sedikit. Itu untuk Pak Deden.